Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, masih dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Edisi khusus Sapaan Gembala menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini 1 Oktober 2024. Saya akan membawakan tema Musafir Iman yang didasarkan dari Kejadian pasal 12 ayat 1-2. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah untuk kembali kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kejadian 12 ayat 1-2. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbagilah setiap saudara yang boleh senantiasa mencari hadirat Tuhan melalui firman-Nya yang dilakukan di dalam kehidupannya. Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau mendengar kata musafir, kita akan terbayang sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata musafir diartikan sebagai orang yang bepergian meninggalkan negerinya. Secara spesifik ada penjelasan selama 3 hari atau lebih. Disebut juga sebagai pengembara. Musafir disebut juga seorang peziarah, seorang yang melakukan perjalanan ziarah, tetapi bukan ziarah ke makam, tapi ziarah sebuah perjalanan spiritual untuk menemukan makna hidupnya dan tujuan arah hidupnya. Dalam perjalanan kehidupan Abram, Bapak Saudara, kita melihat ternyata Allah memanggil Abram untuk meninggalkan zona nyamannya, zona mapannya. Allah berfirman kepada Abram agar pergi meninggalkan negeri dan juga sanak saudaranya dari rumah keluarganya untuk sebuah perjalanan yang belum jelas, tetapi Allah dengan tegas akan menunjukkan. Bahkan selain menunjukkan ke negeri yang akan dituju, tetapi Allah menjanjikan sebuah berkat yang sangat luar biasa, bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat namanya menjadi masyhur, bahkan dia akan menjadi berkat. Ibu bapak saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, musafir iman adalah individu yang dengan sadar memilih untuk menjelajahi wilayah rohani mereka. Mereka adalah pencari kebenaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehendak-Nya. Mereka melangkah dengan penuh keyakinan menuruti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Apa yang didengar oleh Abraham, yang semula bernama Abram, sungguh menjadi sebuah tuntunan bagi Abram untuk menjalani kehidupannya, sebuah visi yang sangat jelas walaupun masih belum ada fakta nyatanya. Abram dengan penuh ketaatan menjalaninya meskipun tidak mudah. Seorang peziarah iman ataupun musafir iman seringkali diperhadapkan pada keraguan, mengalami godaan, bahkan seringkali juga mengalami kesulitan dan pencobaan. Itulah bagian dari perjalanan untuk menemukan makna hidup dan tujuan hidupnya. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh menemukan panggilan hidupnya, visi hidupnya dari Tuhan, dia akan memiliki tujuan akhir yang jelas, motivasi tekad yang bulat, dan langkah-langkah yang konsisten. Meskipun seringkali bisa terhenti, terjatuh, namun dia akan bangkit, bangun kembali untuk meraih apa yang menjadi visinya. Setiap kita juga adalah musafir iman sampai kehidupan kita di dunia ini berakhir.
keselamatan kehidupan kekal sudah dianugerahkan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari dengan penuh ketaatan, kesetiaan kita juga terus berjuang sampai pada akhirnya tiba. Selamat terus melangkah dengan iman, pertolongan Roh Kudus senantiasa tersedia bagi setiap kita yang percaya, taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur untuk menyadari kehidupan kami di dunia ini bukanlah kebetulan ataupun sekedar menjalani hari-hari tanpa arti. Biarlah kami belajar untuk terus meyakini Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan kehidupan kekal dalam Kristus Yesus menjadi dasar dan jaminan kami untuk terus melangkah dengan iman sampai kepada kemuliaan, kekekalan itu menjadi bagian kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Secara khusus kami mendoakan untuk mereka yang berjuang dalam segala keletihan, penderitaan, kesakitan yang dialaminya. Untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Parlin, Ibu Variana, Ibu Neti Hutagalung, Bapak Edward Pasaribu, dan juga beberapa saudara yang belum kami bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan. Limpahan rahmat, cinta, dan kuasa Tuhan sungguh terus dinantikan bagi mereka. Dan juga Tuhan memberkati keluarga yang merawat mendampinginya. Limpahkan kasih karunia Tuhan. Mendoakan juga para lansia, Oma Budi, Oma Nani, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni, Bapak Effendi, Oma Christine. Tuhan terus limpahkan rahmat dan cintamu yang merengkuh dengan rahmat dan kasih setiamu, sehingga mereka terus bersyukur dalam perjalanan usia mereka, terutama para lanjut usia. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 30. Ada Ibu Rizka Pasaribu, ada Saudari Keisha Minanga, ada Saudara Ananda Matthew Elvin Leo. Tuhan terus limpahkan anugerah sukacita, rasa syukur bahagia itu dengan membuat mereka semakin setia kepada Tuhan. Demikian juga untuk Ananda Adriana Helsa Natawijaya yang berulang tahun pada tanggal 1 Oktober ini. Tuhan terus memberkati dengan sukacita, kesehatan dan kebahagiaan. Makasih Tuhan, kami mendoakan untuk terus setiap kami, anak-anak-Mu yang masih terus berjuang dalam bangku studi belajar, berikan ketekunan dan kesetiaan, rasa syukur dengan belajar dengan tekun dan bertanggung jawab. Berkati para orang tua yang bekerja dalam segala usaha pekerjaan, bisnis, agar semuanya terus dilimpahkan berkat yang daripada Tuhan, sehingga belum mencukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka. Dan menyerahkan gereja GKI 5 dalam rangkaian bulan keluarga yang berlangsung. Tuhan menolong berkati panitia yang mempersiapkan rangkaian kegiatan, dan juga setiap acara dapat menjadi cara Tuhan untuk memberkati umat-Mu dan menghadirkan sukacita dan pertumbuhan iman. Kiranya kami serahkan juga bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kiranya limpahan rahmat dan cinta kasih setia Tuhan terus dinyatakan bagi bangsa dan negeri kami, terutama untuk para pemimpin-pemimpin kami, para tokoh-tokoh bangsa. Biarlah Tuhan terus memberikan damai sejahtera, ketekunan, dedikasi yang tinggi. Doa ini Tuhan kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin.